akan menjelaskan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang wakalah, sebagaimana Rasulullah pernah mewakilkan urusannya kepada orang lain, sebagaimana di dalam hadis disebutkan an Sulaiman bin Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asan Abu Rafi' wa rujulan min ansar fazaujahu Maimunata bintu Haris wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla ayyakhruju. Artinya, dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kaum Ansar untuk menikahkan Maimunah binti Haris, sedangkan Rasulullah pada saat itu sedang berada di Madinah atau sedang berada di luar. Syarah hadis dari hadis di atas, yaitu wakalah merupakan salah satu bentuk akad tolong menolong di dalam Islam untuk melancarkan aktivitas. Dalam hadis tersebut, umat Islam telah sepakat tentang kebolehan dari akad wakalah ini, karena Islam selalu memberikan kemudahan dan meringankan kesulitan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, akad ini sering digunakan di dalam memberikan atau membayar utang. Yang selanjutnya yaitu untuk pendelegasian perniagaan unta. Hal tersebut merupakan contoh konkret pada zaman Rasulullah tentang akad ini. Hikmah dari akad ini yaitu yang pertama, rasa saling tolong-menolong antar sesama. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik, sebagaimana kemampuan seseorang dengan yang lainnya itu berbeda. Yang ketiga, timbulnya rasa percaya atau saling percaya terhadap sesama. Hal ini disebabkan karena kita telah percaya kepada orang yang kita beri mandat. Baiklah, hadis yang kedua yaitu hadis tentang arahan atau gadai yang berbunyi an Anas radhiyallahu anha qala laqad arahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dira'alahu bil madinata inda yahudi wa akhadha minhu syairan ahli. Artinya, dari Anas, Nabi telah menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, dan dari Yahudi tersebut Nabi mengambil bahan makanan untuk keperluan dari keluarganya. Baiklah, syarah hadis dari arahan, yaitu arahan adalah barang jaminan yang digunakan si peminjam untuk meminjam suatu dana, dan apabila dana tersebut tidak dapat dikembalikan, maka barang tersebut dapat digunakan. Allah telah mengisyaratkan arahan atau gadai ini untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan antar masyarakat, antar manusia sesama manusia, karena itu merupakan salah satu tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Arahan adalah suatu barang atau jaminan yang digunakan untuk meminjam suatu dana, dan barang yang digadaikan atau dijaminkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis. Karena hal tersebut, apabila dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dapat dikembalikan, maka barang tersebut dapat digunakan oleh si peminjam. Arahan secara sederhana dapat diartikan bahwa jaminan atau gadai dari suatu barang. Manfaat dari arahan ini atau gadai pada bank yang pertama,
apabila nasabah melakukan penyalahgunaan atau lalai dalam fasilitas pembayaran. Yang kedua, manfaat bagi para penabung dan pengguna deposito, karena apabila tidak terpakai maka hal tersebut maka bank dapat mengambil barang yang telah disitanya atau barang berharga tersebut. Yang ketiga yaitu Gade ini sangat berguna bagi masyarakat atau teman-teman kita yang berada di daerah-daerah karena sangat mudah. Kerugian dari Gade ini yang pertama, terkadang orang yang melakukan Gade ini tidak melakukan pembayaran atau lalai dalam membayar atau melunasinya. Yang kedua, terjadinya kerusakan barang atau berkurangnya nilai aset dari suatu barang. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang al-qardu tentang hutang. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan asriya bi ala babil jannah maktubah shadaqatu bi asyri asmaliha wal qurdi bisamaniyah asyara wa qultu ya Jibril malul qurdi afdolu min sadaqah li annasa ila yaslu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diisyaratkan untuk melihat ke pintu surga, lalu aku melihat kalimat, sesungguhnya orang yang memberikan sedekah mendapatkan pahala 10 kali lipat, sedangkan orang yang memberikan pinjaman mendapatkan pahala 18 kali lipat. Lalu aku pun bertanya, wahai Jibril, kenapa orang yang memberikan pinjaman lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang memberikan sedekah? Lalu Jibril pun menjawab, sesungguhnya orang yang meminta-minta tersebut pasti ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman pasti ia tidak memiliki harta, dan ia meminta pinjaman itu karena halnya atau sesuatu yang sangat ia butuhkan. Baiklah, saya akan menjelaskan syarah hadis dari al-qard atau hutang piutang. Sebagaimana al-qard atau hutang piutang merupakan salah satu akad muamalah yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Akad ini biasa juga disebut dengan akad ta'awun atau tabarru' atau akad tolong-menolong. Di dalam Islam kita dibolehkan dalam berhutang atau hutang piutang ini apabila sesuai dengan syariat, dan ketika tidak sesuai dengan syariat maka akan menjadi sebuah aib, seperti tidak mau untuk membayar hutang, tidak mau mencatat-catat bahwa kita mempunyai hutang. Dalam hadis di atas sudah dijelaskan bahwa orang yang memberikan hutang kepada orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan memberikan kepada orang yang meminta-minta. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di dalam hutang piutang ini, yang pertama, janganlah kita meminta imbalan kepada orang yang membayar hutang, karena apabila kita meminta imbalan atau lebih kepada orang yang membayar hutang, maka itu akan termasuk ke dalam perbuatan yang riba atau sikap orang jahiliyah. Yang kedua, dianjurkan bagi kita untuk mencatat hutang tersebut. Yang ketiga, haruslah kita memberikan hutang itu dengan niat yang ikhlas, bukan niat untuk mencari kesenangan dunia, karena pahala dari meminjamkan hutang ini lebih besar dari pahala memberi orang yang meminta-minta.